Faslun utawi iki fasal fi ahkamil lakiti ing dalam nerangaken piro-piro hukumnya lakit. Lakit ini anak temuan, menemukan anak di tengah jalan atau menemukan orang gila. Kalau di atas kan barang, ya. Jadi ini beda. Kalau lukotoh barang temuan. Kalau lakit enggak, bisa jadi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terlantar itu lakit namanya, atau orang gila. Wawa utawi lakit sobiyun itu anak kecil. Manbudun yang terlantar, laka filalah yang tidak ada yang menjamin atau yang menanggung iku maujud lahu maring sobi. Min abin sangkeng ayahnya, au jadin atau kakeknya, au ma atau seorang. Ini ma yang bermakna man-nya. Ma bermakna man. Au ma atau seorang yakum kang menempati opo ma maqamahuma ing dalam tempatnya abun au jadun. Karena kalau sudah kafil itu tidak harus orang tua. Kadang ponaannya, maka ketika sekolah namanya wali, bukan wali, karena yang menjamin biaya sekolahnya. Siapa? Ya Pak, saya walinya. Jadi bisa jadi mungkin pamannya atau siapa nah wali. Wayul hakuh lan disamakan bisobi kalawan anak kecil. Wayul hakulan disamakan bisobi kalawan anak kecil kama koyok perkara kang berpendapat ba'dhum sopo sebagai ulama disamakan al majnun al balighu. Al majnunu sopo orang gila al balighu yang baligh. Nah ini wa idza wujidah nalaikani ditemukan. Wa idza wujidah nalaikani ditemukan. Lakitun sopo anak temuan. Anak temuan atau orang gila. Anak-anak yang terlantar di jalan-jalan. Bimakna malkut kalawan makna anak yang ditemukan. Ditemukan biqori'ati toriki di tengah jalan. Maka fa'akhduhu mongko utawi ngalap lakit. Fa'akhduhu mongko utawi ngalap lakit minha sangking qori'atu torik. Mengambilnya, bukan dibiarkan. Wa tarbiyatuhu lan merawat lakit. Wa tarbiyatu lan merawat lakit wa kafalatu lan menanggung lakit itu wajibatul alal kifayah. Itu fardu kifayah. Oleh karena itu fa'idal taqatahu mongko lamun iltiqo itu menemukan dan mengambil iltiqot. Fa'idal taqatah mongko lamun mengambil hu ing lakit ba'dun sopo sebagian. Ba'dun sopo sebagian miman sangking wong huwa kang utawi man. Ahlun iku ahli li hadonatil lakiti untuk merawat lihadhonatil lakit untuk merawat anak yang ditemukan. Ini hadonah nanti ada sendiri babnya di belakang. Hadonah itu hifdzu man la yastaqilu binafsi. Menjaga, merawat orang yang memang tidak bisa sendiri, anak kecil, orang gila. Hadonah. Sakotoh mongko gugur al ismu opo dosa anil baki sangkeng yang lain dari yang lain. Karena sebagian sudah ada yang merawatnya.
Lah oleh karena itu fa illam yaltakit mongko lamun tidak mengambil fa illam yaltakit mongko lamun tidak mengambil hu ing lakit ahadun sapa seorang, satu pun tidak ada yang peduli. Mongko asimah mongko berdosa al jami'u opo semuanya berdosa. Lah sekarang walau alimah lamun ngerti bihi kalawan lakit wahidun sopo seorang fakot kalawan beberpisan yang ngerti hanya satu saja, mongko ta'ayyana mongko menjadi tertentu ta'ayyanah mongko menjadi tertentu opo akhduh ngambil alaihi atas wahid, maka mau tidak mau harus diambil karena yang ngerti hanya itu saja. Wa yajibu lan wajib fil as-sahih menurut pendapat yang as al ishhadu opo wajib al ishhad opo menjadikan saksi, harus ada saksinya. Alal tiqotihi atas mengambil lakit, alal tiqoti atas mengambil lakit, wasyarah lan memberi isyarah al musonifu sapa ke musonif li syartil multakiti maring syaratnya orang yang ngambil biqaulihi kalawan ucapannya ki musonif wala yuqaruh lan tidak diserahkan alakitu sopo lakit di atas anak yang terlantar atau orang gila yang terlantar. Wala yuqaruh lan tidak diserahkan alakitu sopo lakit illa biyadi aminin kecuali di tangannya orang yang dipercaya. Kecuali di tangannya orang yang dipercaya. Tidak sembarang orang, hurin yang merdeka. Muslimin dan beragama Islam, rosyidin dan pintar. Pintar mengelola harta. Rosyid ada dua, ada rosyid filmal, ada rosyid fiddin. Kalau rosyid filmal bisa mengelola harta, tidak sampai idu'atul mal, tidak sampai menghambur-hamburkan uang. Kalau rosyid fiddin, ya orangnya yang soleh. Oleh karena itu fa'in wujida mongko lamun ditemukan fa'in wujida mongko lamun ditemukan ma'hu beserta lakit ay lakiti tegese anak yang terlantar malun opo harta. Di pinggir-pinggir jalan banyak pengamen anak terlantar tapi banyak uangnya. Mongko anfaqo mongko memberi nafkah alaihi atas lakit al-hakimu sopo hakim. Al-hakimu sopo hakim minhu sangkeng malun, sangkeng harta tadi. Wala yunfiku dan tidak memberi nafkah al-multaqitu sopo wong kang menemukan alaihi atas lakit minhu sangkeng malun atau harta illa biiznil hakimi kecuali kalawan izinnya hakim atau pemerintah. Illa biiznil hakimi kecuali kalau izinnya pemerintah. Wa illam yujad lamun tidak ditemukan
Wa illam yujad lamun tidak ditemukan mahu beserta lakit ay lakit tegese anak terlantar malun opo harta. Malun opo harta fa nafaqatuhu mongko utawi nafkahnya lakit. Fa nafaqatuhu mongko utawi nafkahnya lakit kainatun iku ono fi baitil mali ing dalam uang kas negara. Fi baitil mali ing dalam uang kas negara illam yakun lamun ora ono. Illam yakun lamun ora ono lahu iku gadwi lakit malun amun opo harta kang umum. Opo harta kang umum kal wakfi seperti wakaf. Alal lakiti atas anak temuan. Sekarang gini. Ini masalah lakit. Lakit itu gampangnya anak-anak terlantar di pinggir-pinggir jalan. Jadi ada anak-anak kecil yang memang tidak ada identitasnya, umpamanya artinya nggak ada orang tuanya, ya jelas. Jadi sobiun mambut la kafilah. Jadi anak kecil yang terlantar di pinggir-pinggir jalan yang memang tidak ada orang tuanya, tidak ada kafilnya atau yang lain umpamanya. Dan termasuk dari lakit yaitu orang gila. Kan banyak kadang ya, pahamnya banyak. Bagaimana? Maka di sini ketika kita menemukan, nah ini, kalau menemukan jelas melihat, nah ini, melihat anak yang terlantar, orang-orang gila. Maka ini untuk mengambilnya fardu kifayah. Kalau mampu, nah ini, di sini nggak ada ya. Kalau mampu, paham ya? Ini fardu kifayah. Untuk mengambilnya, merawatnya, dan semua yang berkaitan dengannya. Paham ya? Jadi, untuk dirawat. Kalau mampu. Berarti kalau karena sifatnya fardu kifayah, seandainya satu orang sudah ada yang peduli, dirawat. Nah, kalau di Facebook itu yang tengah polisi ya. Ada polisi ya? Siapa? Nono siapa? Ada Facebook. Polisi memang sering menangani masalah ini. Biasanya orang-orang gila ya. Kalau nggak salah Gresik itu. Jadi polisi ya. Sudah banyak. Anggaplah muridnya. Sudah ratusan sekarang. Itu yang nggak mau pulang. Tapi nggak sadar. Ada polisi yang nangani seperti ini. Jadi adanya. Terus. Nah sekarang apakah kita harus akhdu membawa pulang, merawatnya? Sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada. Ya, dari pihak pemerintah sudah ada, maka kewajiban kita minimal lah ini. Minimal yang nggak boleh itu kita tidak peduli. Yang nggak boleh kita tidak mau tahu. Yang minimal kita harus apa? Melaporkan lah ini. Karena sekarang sudah zaman medsos, ya kita laporkan bahwasanya di daerah ini, umpamanya gang ini, ternyata ada orangnya umpamanya. Paham ya? Minimal kan dilaporkan ke yang berwajib, atau umpamanya kalau ngerti keluarganya ya dilaporkan. Lah, di Ngelom banyak ya. Kadang di itu ya, depan SMP atau depan pondok kadang. Nah, ya itu ya sebenarnya ya dilaporkan ke tingkat RT RW. Saya juga pernah ya, tapi nggak ada tanggapan serius. Terus yang penting sudah ihtimam, sudah peduli ya. Jadi bukan berarti kita itu dibawa pulang, enggak. Karena ini kalau mampu, paham ya? Fardu kifayah itu yang kalau mampu. Kalau nggak mampu ya minimal kita melaporkan. Nah, begitu. Karena di Indonesia itu sebenarnya sudah ada yang menangani dari pihak pemerintah, ada menangani sebenarnya. Jadi bukan berarti kita harus dituntut seperti ini, enggak, tapi minimal sekarang kita melapor, minimal sebuah info di medsos umpamanya. Kita tidak harus
datang langsung, enggak, karena sekarang sudah jadi di grup-grup umpamanya. Nah, paham ya? Lah, tapi kalau seandainya satu pun tidak ada yang peduli, maka semuanya berdosa, khususnya pemerintah. Ini saya ingat karena pernah dibahas di Candi kalau nggak salah ya, kota, Sidoarjo kota. Jadi al-hukumah, khususnya pemerintah. Kalau memang satu pun tidak ada yang menangani, tidak ada yang peduli. Masyarakat tidak laporan umpamanya, atau mungkin sudah laporan tapi tidak direspon, maka ya pemerintah yang berdosa. Jadi bahasanya di sana itu memang semuanya beragama Islam yang memang karena fardu kifayah ukurannya apakah satu desa, apakah satu RW, apa satu kecamatan. Ya kondisional. Kalau di perkotaan walaupun desa kan sangat kecil kan sangat kecil ruang lingkupnya. Ya minimal satu desa lah yang melaporkan ke yang berpihak ke kelurahan, RT, RW, nanti kan ada tanggapan serius dari pemerintah. Yang penting ada peduli seperti itu. Ya difoto umpamanya orang ini umpamanya, apalagi sampai bikin hal-hal yang nggak karuan. Lah terkait masalah tadi, kalau memang khusus kalau orang gila mungkin kita sulit ya, kita mampu untuk menangani, tapi untuk yang anak kecil mungkin bisa jadi warga sipil pun mampu. Nah, warga tidak harus pemerintah. Kalau memang mau merawatnya, maka di sini ada kriteria tertentu. Orang tersebut jadi harus orang yang amin, amanah, dipercaya, terus jujur dan seterusnya. Orang itu yang merdeka, beragama Islam dan juga rosyid, bisa mengelola harta dengan baik, agamanya juga kuat. Jadi tidak sembarang orang. Karena ini terkait dengan hadonah ya kan. Nanti ada hadonah ini di belakang. Hadonah itu ya ini menjaga, merawat dan seterusnya. Itu hadonah. Lah sekarang mungkin kemungkinan anak-anak yang terlantar itu kemungkinan dia punya harta, kemungkinan juga tidak, karena memang variasi. Lah sekarang kalau yang ketepatan ada hartanya, maka di sini untuk masalah nafkahnya diambilkan dari uang tersebut. Tapi kalau memang bukan pemerintah terus mau menginfak nafkahnya diambil dari uang tersebut, maka harus ada izin dari pemerintah. Lah sekarang masalahnya kalau nggak ada harta lah ini, maka untuk nafkahnya diambil dari uang kas negara. Ini kalau pemerintah peduli. Atau umpamanya diambil daripada min mayasiril muslimin, dari orang-orang Islam yang ekonomi menengah ke atas. Mayasiril muslimin, dari orang-orang Islam yang ekonomi menengah ke atas umpamanya. Pokoknya intinya harus ada yang peduli. Jam berapa?